Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Kemana dia? Puji Tuhan. Jadi sebelum kita memulai kebaktian kita pada sore hari ini, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman bahwa jangan lupa teman-teman untuk terus mengikuti kegiatan yang berlangsung setiap minggunya, everyday. Kita punya komsel-komsel yang ada, yang sudah disediakan, yang sudah diusahakan, ya kan, oleh teman-teman, koordinator-koordinator yang ada. Mari kita sama-sama bergabung. Nah, percaya komsel akan membawa perubahan di dalam kehidupan spiritual kita, dan itu sangat penting. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, masing-masing sudah tahu jadwalnya. Jangan lupa, jangan males pesennya. Ayo disengaja, ayo diusahakan untuk datang beribadah di dalam komsel yang ada. Jam 7, roughly jam 7 setiap hari, ada yang setengah 8 juga. Jadi itu aja pengumumannya pada siang hari ini. Sebelum kita masuk di dalam kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk pada sore hari ini ya Bapa. Kami mau datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, cleanse our heart Lord, untuk kami bisa masuk di dalam hadirat-Mu, menikmati Tuhan jam-jam ini bersama dengan Engkau, bersama dengan Roh Kudus. Biar ketika kami pulang dari tempat ini, ada kekuatan yang baru Tuhan, ada hati yang baru yang sudah dimurnikan ya Bapa, yang sudah dinyatakan oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, jam-jam ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Engkau beracara lebih kuat lagi melanda kami Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami yang belum hadir, kami berdoa Engkau berkati perjalanan mereka sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. In the name of Jesus. Bagi semua yang ready untuk servis hari ini berkata amin. Mari dengan lagu ini saya ingin mengundang teman-teman kita sama-sama. Lagu lama, tapi saya percaya dari lagu ini kita belajar untuk bersyukur, berterima kasih buat Tuhan. Sama-sama katakan setiap janji Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa
after day, year after year, kami merasakan betapa Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Sore ini kami mau terus Tuhan, mau memuji, mau berterima kasih, mau bersyukur untuk setiap apapun yang Kau buat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorak meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Bagi semua yang siap bersorak-sorak katakan amin. Beri kemuliaan yang luar biasa dulu buat Bapa kita. Masih bersemangat semuanya? Wah, kita harus lebih bersemangat lagi ya. Pada saat ini kita akan bersorak, kita akan bernyanyi lebih lagi. Dan semangat untuk melihat nama Tuhan. Amin.
membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa ini Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, membawa Tuhan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Tuhan setiap pergumulan yang ada kami bawa ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Tuhan sampai hari ini Tuhan, melalui doa syafaat Tuhan, banyak akan ada orang dimenangkan, banyak akan Tuhan negara-negara dimenangkan bagi nama-Mu ya Bapa. Mari satukan hati kita sama-sama untuk berdoa bersyafaat pada sore hari ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Bapa dalam setiap hidup kami. Engkau telah menuntun setiap kami Bapa. Dan saat ini juga kami boleh berkumpul memuji muliakan nama-Mu Bapa. Bila Tuhan pada kesempatan kebaktian ini di jam-jam ini Bapa, kita kami akan mendengarkan firman-Mu. Bila Tuhan urapi setiap kami, berikan Roh-Mu untuk kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu, akan setiap isi hati-Mu untuk setiap kami Bapa. Dan terlebih Bapa, kami mau berdoa Bapa sebentar untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang di sini Bapa, yang begitu banyak pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau boleh bercampur tangan Bapa, Engkau bantu mereka Bapa. Untuk setiap mereka yang memerlukan tangan kasih-Mu Bapa, mereka yang begitu keluh kesah di dalam pekerjaan mencari pekerjaan, Tuhan Engkau bukakan lapangan pekerjaan untuk mereka Bapa. Bagi mereka yang membutuhkan hal-hal yang lain Bapa, maupun dari mereka yang sakit, Tuhan biarlah kuasa darah-Mu mengalir, memberikan penyembuhan bagi setiap mereka yang membutuhkan Bapa. Dan buat setiap kami di gereja-gereja ini Bapa, Kau berkati Bapa dari jemaat dari GKI, host, pengawastu, Hope, dan penuai Bapa. Biarlah Tuhan tangan-Mu boleh terus bekerja dalam gereja ini Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu pelayan-pelayan Bapa yang setia terus untuk bekerja, membantu membangun kerohanian kami untuk lebih lagi dekat dengan Bapa. Tuhan, banyak hal yang kami harus pelajari dalam kehidupan kami. Biar Roh-Mu terus hidup dalam kami Bapa, agar kami terus boleh belajar akan Engkau, kasih-Mu yang begitu besar di Bapa. Sertai kami Bapa dari awal hingga akhir perbaktian ini Bapa. Biarlah perkenanan-Mu dalam di hadirat-Mu Bapa boleh menjadi bagian-Mu Bapa. Kami boleh memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa di setiap waktu, dimanapun kami berada Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Silakan duduk semuanya. Sedang yang membawakan firman Tuhan. Oke, shalom. Wah, kurang kencang suaranya. Shalom. Okay, sometimes I get feeling jealous, envy of black church. You know, black church. There's a member of black skin. Why I get jealous? Because you know how black people. The member of church, it's respond to the word of God. You know how they respond to God's word. Like if the preacher said like God is good, pokoknya mereka serentak bilang yes, God is good. Okay? Coba saya mau tes di sini. Waktu saya bilang God is good, semua bilang God is good. Amin. Okay, God is good. Kurang kencang. God is good. Okay, kita tambahin God is good all the time. Semua juga serentak bareng-bareng. God is good all the time. Okay. Jadi kita jangan cuma temanya aja nih extra miles, tapi kita sebagai jemaat responnya nggak berubah sama firman Tuhan. Oke? Jadi saya pengen kita semua ekspresif. Katanya kalau misalnya gimana kita mencintai Tuhan yang tidak terlihat? Gimana kita mencintai orang-orang di sekitar kita yang terlihat? Kalau Tuhan yang tidak terlihat aja kita tidak cintai. Gimana caranya? Gitu. Jadi setidaknya kita bisa respon secara instan di sini. Ketika saya atau sedang berbicara, mungkin kata-kata itu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tolong kasih respon amin, yes, atau apapun. Saya yakin itu nggak mengganggu saya. Oke. Ya, tepuk tangan juga mantap loh. Oke. Tema tahun ini host itu extra mile. Oke. Ayatnya diambil yang
kalau ada orang kasih baju, orang minta baju dikasihnya apa? Baju sama celana. Kalau orang minta baju dikasihnya jubah. Kalau orang ada ngajak jalan 1 mil, kita jalan berapa? 2 mil. Itu extra miles. Tapi kita mau belajar sebelum kita extra miles, sebelum kita melakukan yang ekstra, kita harus tahu apa standarnya. Ya, kita mau lakukan ekstra tapi kita nggak tahu ada garis standarnya. Kita mau lakukan yang lebih tapi kita nggak tahu apa ini batasannya sehingga kita bisa dibilang lebih. Benar? Nggak bisa kita bilang saya sedang I'm doing the extra miles. Kita nggak bisa ngomong begitu. Kalau misalnya yang kita lakukan biasa-biasa saja. Yang kita lakukan itu semua orang bisa, semua orang mampu. Nggak bisa. Ada istilah sekarang lagi ngetren di media sosial, 75 hard. 75 susah. 75 hard. Jadi selama 75 hari hanya melakukan 5 hal, bukan hanya ya, maksudnya berkegiatan, tapi 5 hal harus dilakukan. Pertama, selfie setiap hari minimal 1 foto di cermin, gitu. Oke, 1 hari 75 hari. Yang kedua itu baca buku minimal 10 halaman, semua tentang improve self gitu. Jadi yang itu keuangan dan sebagainya, spiritual. Lalu yang ketiga itu ada 2 kali 45 menit sehari workout. Sehari, selama 75 hari itu terus ulang-ulang. Terus yang ketiga itu nggak boleh makan di atas jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Jadi 75 hari itu nggak boleh. Dan yang terakhir itu harus konsisten meditasi at least 10 sampai 15 menit. Di situ bilang meditasi ya, saya nggak tahu ya meditasinya itu secara yoga atau apa terserah. Tapi kalau di sini konteksnya kita ya penyembahan, itu worship God. Kalau nggak bisa, ulang lagi. Jadi kalau udah 15 hari tapi gagal, ulang lagi. Jadi dihitungnya dari 0 lagi. Jadi 75 hari itu harus nggak boleh bolong-bolong. Dan itu susah. Ternyata foto selfie tiap hari itu nggak gampang. Iya, kadang-kadang pagi udah, wah telat nih, cucu, selfie apa lagi gitu. Maksudnya kan biar selfie itu biar kita tahu progres badan kita. Ya, 75 hari gitu. Biar ada ini loh, ada kelihatan apa perubahannya. Gimana kita bisa tahu kalau kita berubah di hari ke-75 kalau nggak ada perbandingannya di hari pertama, ya? Jadi ini kan masih awal-awal tahun, masih Februari. Kita lihat nih, saya suka sama teman saya bilang begini, jangan do not compare yourself to others, compare yourself to your past. Jangan compare dirimu dengan orang lain, tapi compare dirimu dengan masa lalumu. Kalau masa lalumu jahat, nakal ini, kalau sekarang masih sama, jahat, nakal, nggak ada yang berubah. Ya, yang berubah cuma fisik, makin tua, makin keriput, makin gemuk, gitu aja. Tapi kalau misalnya dulu itu kita bandel, nakal, judi, narkoba dan sebagainya, dan cewek, dan cowok, biar adil. Dan sekarang enggak. Kita tahu ada standar yang berubah. Maksudnya ada standar yang kita lewati. Itu extra miles. Kita harus tahu nih apa extra miles. Oke, next. Yesus Kristus adalah objek penyembahan. Oke, ulang. Yesus Kristus adalah objek penyembahan. Oke. Dia nggak cuma objek penyembahan, tapi dia teladan moral umat Kristen. Satu ya dia. Yesus Kristus bukan cuma objek penyembahan, tapi dia juga teladan moral umat Kristen. Teladan artinya ini dia yang jadi patokan, benar? Di gereja host yang jadi patokan dari harus kurus tahun ini siapa? Oh Iwan, Pastor Iwan. Kalau Pastor Iwan nggak kurus, kalau
Kalau nggak kurus tahun ini Pastor Iwan, artinya apa? Nggak bisa jadi teladan. Sorry Pastor Iwan. Iya benar kan? Yang ngajakin kurus siapa? Kalau Pastor Iwan nggak kurus sampai akhir tahun, artinya dia nggak bisa jadi teladan. Setuju? Maaf, Cinur Pak Iwan ya. Nah, Yesus ada standar-standar. Banyak standar Yesus, tapi ini salah satu standar yang saya kasih next. Yang saya amati. Nah, standar mengasihi Yesus itu ada 5 nih. Sorry kecil-kecil. Ini kurang jelas. Oke, standar mengasihi Yesus tuh ada 5. Ini bukan tahapan, tapi ini keseluruhan ini satu. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada. Ini satu. Cuman saya rangkainya begitu. Pertama, mengasihi Tuhan Allah. Yesus kurang apa mengasihi Tuhan Allah? Dia lahir sudah ditetapkan untuk mati bagi umat manusia. Kurang apa kasihnya pada Allah? Kurang taat apa dia sama Allah? Mengasihi sesama manusia. Siapa yang gak ditemenin? Pelacur ditemenin. Tukang pajak ditemenin, yang notabene waktu itu jahat. Sinner semuanya ditemenin, pendosa semua ditemenin. Disayangi, dikasihi. Mengasihi diri sendiri, itu Markus 12 ayat 31 tuh gabung tuh ayatnya. Kalau engkau mengasihi, kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kita nih tahun ini extra miles yang Ko Iwan targetnya paten kurus itu untuk mengasihi diri sendiri. Saya nggak tahu, ada yang tahu nggak namanya Melanie Ricardo? Dia salah satu artis di Indonesia. Dia bilang begini, dia kan beratnya waktu itu 89 untuk orang yang tingginya 160, 168, 89 sampai 90-an perempuan kan cukup padat ya. Iya, terus dia kurusin badan dan diwawancara. Kenapa kurusin badan? Kamu kan sudah sukses, kamu sudah punya suami, anak. Kenapa harus kurusin badan? Dia bilang begini. Ini kontroversi, tapi menurut saya benar juga. Dia bilang, yang temenin kita ketika kita sudah tua siapa? Dia tanya ke interviewer. Siapa yang temenin kita waktu ketika kita tua? Ada yang bilang, interviewernya bilang gini, pasangan hidup. Wawancaranya dong pasangan. Dia bilang enggak, pasangan hidup lu bisa mati duluan. Siapa yang temenin lu sampai mati? Badan lu. Kalau you nggak bisa take care your body, lu nggak bisa take care orang lain. Saya kayak, pas banget sama Pak Iwan nih ngomongnya. Iya, maksudnya visinya sama. Benar-benar, saya nggak tahu ya, saya nggak mau nyumpahin. Di antara yang di sini udah nikah, pasti salah satu mati duluan. Kalau nggak, dua-duanya mati barengan. Pasti kan? Terus siapa yang jaga Anda? Anda harap anak Anda? Nggak bisa. Kita udah nggak zaman dulu yang orang tua lahirin banyak anak untuk apa? Investasi masa tua. Sekarang udah nggak bisa, anak-anak udah 16, apalagi 17 di sini sudah boleh pilih di luar rumah dengan keputusan-keputusan mereka sudah dianggap dewasa di sini. Ini bukan investasi lagi anak itu beneran dilahirkan. Ya, kita harus punya mindset itu anugerah Tuhan. Sudah, anugerah itu mau lari kemana ya anugerah Tuhan. Kita harus tanamkan dia. Ya tapi gitu. Jadi mengasihi diri sendiri salah satunya adalah lewat dengan maintain your way. Ya, saya sedang mencoba meskipun susah juga. Saya udah no soda. Hari ini nggak? Saya udah sebulan udah nggak soda. Sebulan aja. Nggak tahu ditahan apa enggak. Susah. Udah nggak makan lagi di atas. Kemarin sempat cheat dikit gara-gara komsel. Komsel MC. Ya udah pada makan kan. Saya pengen tuh jam 6 ke atas nggak makan gitu. Karena kan tubuh kita istirahat ya. Nggak ada pergerakan, jadi ya lemaknya bertumpuk. Oke. Lalu mengasihi musuhmu. Yesus standarnya itu mengasihinya musuh. Love your enemy. Jadi musuh ini beda ya. Beda sama orang yang di bawahnya kan ada pengkhianat, betray ya. Jadi kalau mengasihi musuh ada yang kayak gini.
orang cek datang ke gereja, member baru, terus laganya songong, gelangnya gede gitu, terus juga pokoknya gayanya songong lah. Kita nggak gitu dekat, gaya ini musuh, itu musuh gitu. Tapi kalau pengkhianat, ini orang yang udah dalam lingkaran kita, yang udah dekat, bisa saudara kita, bisa sahabat kita, bisa orang tua kita, bisa anak kita. Ini pengkhianat begini, yang dekat, yang punya niatannya jahat. Matius 10 ayat 4 itu si Yudas itu dikasih tahu pengkhianat, tapi Yesus tetap terima dia, jadikan dia murid. Ya, jadi standarnya Yesus itu bukan cuma mengasihi musuh, tapi mengasihi siapa? Pengkhianat. Oke? Ada orang katanya kayak, gue cuma bisa maafin batasnya 3 kali. Wah, kayaknya tuh dia udah punya prinsip batas 3 kali. 1 kali bikin kesalahan, oke. 2 kali, oke. 3 kali, udah. Nah, saya juga punya prinsip soal utang. Kalau temen ada utang, saya ini kayak mama saya ya. Ini jelek juga sih sebetulnya. Kalau mama saya bilang pinjemin sama orang, bukan karena nominal yang dia pinjem, tapi pinjemin karena kamu ikhlas, nanti duit itu nggak balik. Jadi contohnya dia minta 20 juta, saya kasih 2 juta. Terus dia bilang, kok 2 juta Ben? Saya langsung jujur-jujuran sama dia. Nih ya, kalau 2 juta nggak balik, saya nggak sakit hati, tapi saya cuma bilang, itu harga pertemanan kita. Jadi 2 juta itu nggak balik, jangan kontak saya. Itu saya, jelek banget saya. Tapi orang-orang punya prinsip gitu. Tapi Yesus, standarnya Yesus mengasihi bukan cuma mengasihi musuh, mengasihi apa? Pengkhianat. Oke. Ini next. Mengasihi bukan karena perintah Tuhan, mengasihi karena Tuhan adalah kasih itu sendiri. Kita disuruh sempurna sama seperti Yesus, tapi kita nggak mau mengasihi orang lain. Kita contohnya ya, dapat perintah dari Koiwan, ayo bikin grup untuk orang yang mau kurus. Oke, tapi Koiwan nggak lakuin itu sendiri. Kalau orang lain nggak lakuin, kira-kira oke nggak? Kalau orang lain nggak lakuin, padahal Koiwan pemimpinnya, ayo kita semua workout, oke, ini segala, terus Koiwan nggak lakuin, atau 1 hari loss, dan yang lain tiba-tiba kayak jadi males. Kira-kira yang lain salah? Yang lain nggak salah. Yang leadernya nggak menunjukkan bahwa dia adalah seorang workout person. Dia nggak yang harus kurus, harus pokoknya ada target enggak. Ini saya minta maaf sekali, Koiwan jadi beban semua nih. Oke, ya Yesus tuh gitu. Yesus tuh kasih banyak perintah, kasihilah musuhmu, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, murah hatilah, inilah itulah, banyak perintah-perintahnya Tuhan. Tapi dia lakuin gak itu semua? Dia lakuin itu semua karena dia kasih, dia itu punya di dalamnya, bukan cuma punya, dia sumber yang bisa bagi-bagi orang. Jadi sumber ya, jangan cuma jadi orang yang nampung, tapi jadi sumber. Ini berikutnya akan jadi pesan yang spektakuler. Ini berikut ini nanti akan jadi pesan yang spektakuler. Jadi saya pengen semua paying attention untuk another 15 minutes, karena ini bakal keren banget. Saya nggak tahu ada yang tahu apa enggak, tapi ini saya baru dapat tadi malam dan tadi pagi baru disempurnakan sedang. Oke, next. Oke. Matthew chapter 18 NLT bilang begini. Then Peter came to him and asked, Lord, how often should I forgive someone who sins against me? 7 times? And Jesus replied, no, not 7 times, but 70 times 7. Jadi Petrus nanya, Tuhan, kalau ada orang jahatin aku harus maafin berapa kali? 7 kali? Tadi kan ada yang bilang 3 kali atau berapa gitu. Kalau saya kayak batasnya, kalau ada orang utang nggak bayar, segitulah pertemanan kita, sudah putus kontak kita. Tapi Yesus bilang 70 times 7.
490. Jadi kalau 491 kali dia bikin kesalahan, nggak kita maafin dong. Tapi ternyata nggak itu loh. Ada makna keren di balik 70 times 7. 70 kali 7 berapa? Jawabannya di atas 490. Oke? Saya kayak, wow Tuhan, 490 ini apa maksudnya? Karena saya yakin di Alkitab ada angka, ada warna, itu ada makna di baliknya. Ada makna di baliknya. Next. Nah, 490 itu kalau bahasa Ibraninya tamim. Itu ada tet, baru mem, yod dan mem gitu. Itu dijumlah adalah 490. Tamim itu artinya komplit, perfect, finish. Orang-orang yang nggak bisa mengampuni, orang-orang yang nggak bisa memaafkan, dirinya nggak komplit, dirinya nggak perfect, dirinya belum finish. Orang-orang yang nggak bisa ngampunin, nggak ada dalam hidupnya kata sempurna. Saya ulangin, orang-orang yang nggak bisa ngampunin, hidupnya nggak bisa sempurna. Kita disuruh sempurna seperti Yesus, nggak bisa memaafkan. Ibadah tiap hari nggak bikin makin suci. Ibadah tiap hari, doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, nyembah Tuhan tiap hari nggak bikin Tuhan makin cinta sama kita, nggak bikin kita makin perfect. Apa yang bikin kita perfect? Mengampuni. Oke? Yang bikin kita perfect mengampuni. Ampuni diri sendiri. Tahu nggak? Ternyata ini survei membuktikan. Gue udah kayak kuis aja ya. Oke. Dari 10 orang yang terkena cancer, 10 orang yang terkena cancer itu ada lebih dari 5 yang merasa bersalah karena dia bisa hidup lebih lama. Oke, ada orang cancer, ya. Ini disurvei dari 10 orang ada 5 orang, dari 10 ada 5 orang lebih yang hidupnya jadi merasa bersalah karena hidup lebih lama. Tahu nggak kenapa? Karena dia waktu sakit dia dekat banget sama Tuhan. Setelah sembuh, ternyata sakitnya nggak di badan, sakitnya di situasi, sakitnya di lingkungan, sakitnya di mana-mana. Ekonomi hancur, keluarga hancur, habis sakit cancer apa yang terjadi? Keuangan berantakan kan? Dia nggak sakit lagi di dalam, sembuh, sel-sel itu sembuh. Tapi yang terjadi apa? Dia keluar, dia kan lagi dekat sama Tuhan pas sakit. Orang kunjungin dia, kayak, aduh sehat ya, gini-gini sehat ya. Tapi orang yang sama yang kunjungin dia setelah dia sembuh, ngomongin dia di belakang. Tuh sembuh tuh, dulu gue jenguk. Dulu gini, dulu gitu. Lihat tuh sekarang, naik mobil lagi. Diomongin. Terus lihat gitu. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh feeling guilty begitu, lihat kan cancer kadang-kadang ada yang satu kamar bareng-bareng ya. Gitu, lihat orang lain yang kayak kita mungkin saya nggak tahu ya, tapi orang yang cancer itu lihat orang cancer lain. Aduh, kasihan banget hidupnya, kayaknya dia ini deh, dia kayaknya lebih positif orangnya. Ternyata yang mati dia, yang hidup dia kayak, aduh, kok gue yang gitu? Kenapa nggak dia yang gitu? Jadi ini kudu hati-hati. Kita hidup mungkin kelihatan sempurna, nggak ada sakit, nggak ada apa. Tapi kalau nggak bisa mengampuni dirimu sendiri, nggak bisa mengampuni orang di sekitarmu, orang terdekatmu, hidupmu nggak komplit, hidupmu nggak perfect, hidupmu nggak finish. Oke, next. Nah, ini Rabbi Jason Sobel bilang begini, orang yang tidak bisa memaafkan akan hidup dalam ketidaksempurnaan. Oke, fakta yang keren, ini menurut saya keren dan ini keren banget. Next. Bethlehem kalau pakai bahasa Ibrani-nya secara numerikal satu kata itu, satu huruf-huruf itu kan kalau bahasa Ibrani ini nggak ada angka 1 sampai 9 itu nggak ada. Dia pakai huruf semua, sama kayak Arab juga. Pakai huruf. Nah, kalau dijumlah totalnya berapa? 490. Kelihatannya saya bohong ya. Tapi coba kita hitung. Oke, next. Next, ya. Nah,
Ups. Oke. Ini kata Bethlehem di atas nih. Bet, gitu, Bethlehem. Bethlehem. Di situnya Bet, sini lehem. Oh, ini kebalik nih. Bacanya dari kanan ke kiri. Oke, Bethlehem. Bet itu dua tuh, B. Dua. Terus juga Yod, Y. Nah, 10, 2 tambah 10, baru T. Itu Tav, 400. Terus Lamek itu 30, terus tambah Het itu 8, tambah Mem karena dipisah jadinya Mem kecil, jadi tambah 40. Di total 490. Oke, Yesus lahir di mana? Oke, next. Ini nih sempurna. Yesus lahir di Bethlehem, rumah roti. Kelahirannya membawa pengharapan yang sempurna atas pengampunan umat manusia. Umat manusia nggak bisa diampuni, ada pengharapannya, tapi belum sempurna. Apa yang bikin sempurna? Yesus lahir di kota Bethlehem. 490 Tamim Bethlehem. Next. Ada doa Bapa kami, saya ambil di NIV. Give us today our daily bread, and forgive us our debt, as we also have forgiven our debtors. Sama seperti manusia, kita sinner yang nggak bisa hidup tanpa makan. Nah ini orang percaya juga nggak bisa bertahan kalau nggak mengampuni. Satu kali ada video challenge nongkrong, anak-anak muda-mudi nongkrong, nggak boleh gosip. Jadi ada challenge tuh. Jadi mereka selama kurang lebih 10 menit kayak ketawa-ketawa sendiri. Oh, saya pikir gini, mungkin mereka pengen ngomong tapi ditahan. Gitu. Jadi orang-orang yang suka ngomongin orang lain, orang-orang yang nggak bisa maafin orang lain, orang-orang yang nggak bisa ngampuni orang lain itu, nah hidup dia nggak akan bisa bertahan dalam dunia yang keras ini, dalam dunia yang kadang-kadang pendeta bilang kalau ikut Tuhan itu pasti penyertaan Tuhan luar biasa sama dia. Iya, penyertaan Tuhan luar biasa, tapi masih bisa kena sakit, masih bisa kena tipu, masih. Jadi kan ada dong penyertaan Tuhan. Bukan penyertaan Tuhan itu kalau kamu sakit Tuhan sertai, kalau kamu ditipu Tuhan sertai. Buktinya penyertaan Tuhan apa? Kita harus jelas nih, bukti penyertaan Tuhan apa? Kita bisa tetap damai, sejahtera, tenang di saat kita ditipu. Kita nggak gerasak gerusuk, wah harus begini, harus begitu. Enggak, tetap tenang. Yang bikin tenang siapa? Tuhan, firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini saya mau ngomongin standarnya sebelum kita lakukan extra mile. Ini standarnya. Tuhan udah bikin kita, Tuhan udah bayangin ya, bahkan dari kelahirannya, dari setiap kata-kata keluar mulutnya nggak ada yang keluar sia-sia, semua ada maknanya, semua terkandung hal-hal yang luar biasa. Jadi ya, mengampuni itu standar. Mengampuni apa yang tadi itu 5 standar kasih itu standar. Kalau nggak bisa kita standar, jangan ngomongin ekstra mile. Oke, next. Ya, saya nggak tahu, saya pengen pasang foto ini aja. Ya itu yang kuning saya, yang merah Grace ya. Oke, last slide. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pastor Iwan. Oke, thank you Pastor Benny yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Jadi saya salah nih kalau sampai saya nggak kurus. Mesti diralat sedikit, Ben. Oh iya. Saya nggak jadi teladan lagi. Tapi kalau yang lain jadi kurus karena saya ngangkat, karena yang lain mengasihi Tuhan lebih dari saya mengasihi Tuhan. Gitu.
Jadi jangan karena sayanya, tapi karena mengasihi Tuhan, karena ini visi tahun ini. Saya pasang set target itu yang very slow lah ya. Satu minggu itu cuma setengah kilo, dan puji Tuhan ya masih on the track, masih berhasil. Walaupun saudara lihat saya makan es krim, saudara lihat saya makan nasi kuning, tadi makan nasi kuning ya. Saudara lihat saya makan ini dan itu. Well, memang kalau di awal-awal tuh nggak kelihatan. Tania beberapa kali datang ke rumah saya kan, dia bilang, "Wih, kok makan?" gitu. Terus terakhir kali siapa, Vero kalau nggak salah, kok makan gitu. Jadi apa? Banyak orang yang akan lihat saya makan, nggak apa-apa, memang di awal-awal nggak terlalu kelihatan beda hasilnya, nggak. Tapi saya benar-benar ngurangi karbo. Kalau lagi makan sama saudara, saya nggak mau kelihatan susah sendiri gitu, ikutan makan aja, nggak apa-apa gitu. Tapi targetnya masih oke lah, masih turun per turun. Sampai terakhir kali nimbang itu udah 94 dari 101 ya berarti ya. 101, sekarang udah 94, berarti udah turun 7 ya, lumayan lah. Ya, ntar pulang nimbang pasti naik lagi. Gak apa-apa, yang penting turun sedikit demi sedikit karena saya pasang target rendah. Well, kalau saudara mau lihat saya mengasihi Tuhan apa enggak, lihat di ujung tahun. Di ujung tahun, kalau saya bisa turun sampai 80, well, itu karena saya mau belajar mengasihi Tuhan. Saya juga mau lihat saudara yang punya kewajiban dalam tanggung jawab saudara di jiwa. Saya juga mau lihat akhir tahun nanti, saya mau lihat saudara bahagia, nggak mukanya lecak mulu gitu ya. Kan bahagia, artinya apa? Sepanjang tahun kita ngurusin jiwa kita. Salah satunya apa? Ya mengampuni itu tuh. Mengampuni itu bikin muka berseri kan, cerah kan, bener ya? Mengampuni itu bikin hati itu jadi lebih sehat, jiwa jadi lebih sehat gitu, tubuh juga jadi lebih sehat. Karena well, suka atau tidak suka, katanya banyak penyakit itu mulanya asalnya dari sakit hati seseorang gitu ya. Selain dari faktor keturunan, ada dari sakit hati. Well, saya coba nurunin tension omongan saya nih, karena kemarin itu Colin ngomong sama saya, ngomong sama Chloe, sekarang papi kalau khotbah kayak kepengen nangis mulu katanya. Teriak-teriakan pengen nangis. Saya bilang, waduh, I'm just terlalu semangat. Saya bilang, wah iya benar juga ya. Hasil efek dari jejeritan di mobil setiap hari kebawa ke khotbah. Jadi di khotbah maunya gitu, teriak-teriakan saudara. Well, saya coba by the way, saudara suka yang mana sih? Kalau Henny Kristianto itu lebih suka yang Henny Kristianus itu kalau khotbah di online sama khotbah di onsite gitu, selalu yang jadi viral yang onsite, yang marah-marah, yang kenceng-kenceng gitu. Dia sendiri mengakui, lah gua kalau lagi online gitu, yang lagi khotbahnya kalem-kalem aja, enggak viral tuh katanya dia. Kalau yang lebih kayak begitu, lagi semangatnya kayak begitu, lagi jangan itu, justru malah itu yang disukain. Akhirnya dia mengambil kesimpulan bahwa jemaat tuh ternyata suka yang kayak begitu tuh. Tapi saya doesn't matter lah, yang penting firman Tuhannya nyampe ya. Mungkin saudara lihat saya sebentar-sebentar jeritan, sebentar-sebentar ya kalau model kayak begini. Sebenarnya saya sayang suara juga, karena suara tipis kayak gini kalau diajak teriak-teriakan ya habis juga lah kita suara saya. Oke, saudara, saya mau masuk ke dalam apa yang tadi barusan Pastor Benny sharing. Ya benar, memang kita itu mesti belajar mengampuni. Ada yang pernah disakitin hatinya? Mayoritas pernah ya. Kita ini, hati kita nggak terbuat dari full protection gitu yang nggak bakal bisa ditembus oleh siapa-siapa. Hati kita itu terbuat dari sesuatu yang bisa sakit, bisa luka, dan kadang-kadang itu membekas sehingga nggak beres dalam kehidupan kita. Nah itu yang tadi Pastor Benny bilang, bahwa kalau kita nggak bisa mengampuni, ruginya selalu di diri kita sendiri. Ruginya itu selalu di diri kita sendiri. Kita nggak bisa menyelesaikan kehendak Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Dia yang adalah sempurna. Amin. Suami istri saya, menurut saya sudah mengampuni istri saya lebih dari 491 kali menurut saya. Banyak banget ya. Oh, dia bikin salah banyak sama saya. Menurut saya
dia juga mengampuni saya sudah lebih dari 490 kali. Menurut saya. Karena apa? Saya banyak bikin salah. Nah ini perjalanan pernikahan itu baru 17 tahun nih. Karena anak saya baru 16 tahun. Saudara mau tahu kalau nikahnya bener, ya itu dari situ. Anaknya lahirnya sebelum ya, anaknya umur 16, kalau nikahnya umur 15, berarti kan nggak bener ya? Hah? Bener ya? Iya. Ibu pernikahan 33 tahun ya? Desember nanti 33 tahun. Bapak mengampuninya sudah 491 kali apa belum Pak? Lebih. Ibu lebih apa enggak Bu? Mengampuninya udah lebih dari 4. Udah jatuh. Saudara, ya kita mesti belajar mengasihi. Ada ayat yang sangat bagus begini. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kalau ada orang bersalah kepada kita, yang perlu kita tambah apa? Kasih kita. Our level of love itu mesti ditambah-tambah terus. Supaya apa? Bisa terus mengasihi. Supaya bisa terus mengampuni. Pengampunan itu bisa keluar kalau kasih kita lebih besar. Benar ya? Pengampunan itu bisa keluar kalau kasih kita itu besar. Kalau kasih kita sudah menipis, suruh mengampuni lah, iya berat, susah, pasti berat banget, susah banget. Tapi kalau kasih kita perjuangkan untuk besar, untuk bertambah terus, mengampuni adalah sesuatu yang lebih mudah. Jangan lupa, love is an adjective, love is a noun, love is a verb. Benar gak? Love, do you think it's an adjective? Yes. Love, feeling. I love you, you love me, we love gitu ya kan? It's a feeling. Oh, I think I love him, I think I love her gitu. It's a feeling. But don't forget that love is a verb as well. Love itu mesti dikerjakan. Makanya yang namanya kasih itu mesti disertai dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu pekerjaan, gitu. Jadi kalau seseorang sudah levelnya sudah kira-kira gue udah gak bisa mengampuni lagi nih, artinya apa? Artinya feelingnya sudah mulai menipis, sudah mulai turun, gitu kan? Sudah mulai habis sehingga dia susah buat mengampuni. Nah, tanggung jawab untuk mengasihinya, love as a verb itu yang mesti kita naikin nih. Supaya apa? Kita bisa terus komplit, kita terus bisa finish, kita terus bisa sempurna. Sama seperti Bapak kita disempurna. Artinya apa? Wah, level love aku yang feeling ini udah turun banget nih. Aku harus mengerjakan, aku harus mulai kembali mengasihi dia. Aku harus mulai kembali mengasihi dia, mengasihi dia lagi. Nah, salah sih memang sih. Tapi ujung-ujungnya kita bisa mengampuni. Ujung-ujungnya kita bisa mengasihi. Nah, repotnya adalah kalau kita cuma mengenal love sebatas peluru yang kita punya, yaitu apa? Sebatas perasaan kita. Aku masih mengasihimu, aku masih cinta, aku masih jatuh cinta sama kamu. Tapi nanti kalau terus-terusan disakitin, aku akan turun terus sampai aku nggak bisa mengasihi kamu lagi, sampai aku siap untuk meninggalkan kamu, sampai aku siap untuk berkata aku cerai, sampai aku siap untuk berkata aku putus, sampai aku siap aku berkata aku mau tinggalin kamu karena aku sudah tidak punya feeling. I just don't have that feeling anymore. Gitu. Berarti standar mengasihi kita hanya di adjektif, hanya di sifat. Begitu ya. Tapi better kalau kita punya verbnya, tanggung jawabnya. Seperti yang tadi saya bilang, saya mengampuni istri saya sudah lebih dari 491 kali. Menurut saya, dia juga sudah mengampuni saya lebih dari 491 kali. Hanya 17 tahun pernikahan. Saya hampir mengampuni dia tiap malam, saudara. Ulang ya. Ya, saudara nggak get it sih. Saya hampir mengampuni dia tiap malam. Karena tiap malam menurut saya dia saya masuk sedikit ke contoh realita ya, saudara ya. Saya itu tidur terang.
dia itu tidur super gelap. Menikahlah kita. Menikah terang dan gelap tidak bisa disatukan. Harus salah satu. Benar ya? Saudara, tiap malam saya tidur gelap. Bukan karena saya takut istri, tapi karena menurut saya dia yang lebih benar untuk urusan ini. Pil nggak membengkak, benar ya? Keputusan dia lebih benar. Walaupun menurut saya, wah kayaknya dia perlu pengampunan ya, udah pasien pengampunan. Begitu. Saudara kalau yang masih bisa tidur sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri enak banget. Mau terang, mau gelap, tidur sendiri-sendiri. Mau pulang, gitu gayanya. Saudara, menurut saudara kalau laki itu ngorok itu karena dia capek apa enggak? Laki kalau ngorok itu karena dia capek atau enggak? Laki nggak ada yang bisa jawab? Hah? Oh karena dia gendut. Oh karena dia gendut. Laki itu makin capek makin ngorok, bener gak? Saya sudah tahu, wah gue capek banget, pasti ngorok banget gitu. Tahu saudara, harusnya istri begitu makin ngorok makin kencang, harusnya dia beritahu, wah laki gue sangat capek nih. Nah untuk itulah laki-laki harus melepaskan pengampunan lagi kepada istri. Kenapa? Karena ini dari saya ya, nggak apa-apa ya cerita diri sendiri ya, enak aja nggak boleh. Saya ceritain ya, kalau saya makin ngorok, apa yang dikerjain istri saya? Bangunin, ngadep pinggir dong. Nah orang tidur, capek, makin ngorok, makin capek, iya kan? Bangunin, suruh miring, karena katanya kalau miring itu lebih nggak ngorok. Bener gak sih? Hah? Maksudnya gimana? Kenapa? Oh berarti benar ya? Berarti istri saya benar dong kalau kayak begitu. Tapi Mbok ya kalau sudah jadi suami istri, laki mau tidur ngorok udah capek. Saya bilang sama Nur, saya tuh kalau bisa tidur lebih dari 6 jam aja itu udah mujizat. Artinya kadang-kadang 4 jam, kadang-kadang 4,5 jam. Tekor terus lah kalau tidur tuh tekor terus gitu. Malam-malam udah jam setengah 12 malam. Chloe masih suka bilang, api, Scrabble. Saudara tau Scrabble ya? Makanya Inggris saya makin maju nih karena main Scrabble tiap kali gitu. Kadang-kadang, tapi kan punya tanggung jawab juga ya main sama anak ya. Bener gak sih? Banyak hal yang kita beda ketika kita disatukan jadi suami istri. Makanya itu waktu pas pacaran kita bener-bener properly thinking gitu. Kita bisa gak ngampunin orang ini nih gitu. Kalau bisa go ahead, kawin. Kalau nggak bisa don't bother to kawin gitu. Karena setelah kawin pengampunan tuh harus terus terjadi. Makanya saya bilang, ya mungkin sudah lebih dari 490 tuh Ben. Iya, komplit ya. Tapi sampai hari ini saya masih memperjuangkan supaya saya masih terus bisa mengampuni dan terus ya minta ampun juga. Nah, love yang ketiga itu adalah as a noun. Tadi adjective, verb kata kerja, yang ketiga adalah as a noun. Noun itu kata benda, ada bendanya gitu, ada wujudnya. Makanya Tuhan Yesus bilang gini, Allah adalah kasih. So love is a person gitu. Untuk kita bisa punya feeling adalah the level of the lowest love sebenarnya. Kalau kita cuma menghargai love sebagai sebuah feeling gitu. That's the lowest, karena kalau feelingnya sudah hilang, sudah yang maunya putus aja, udah maunya cerai aja, udah maunya gue udah gak bahagia. Bahagia ditaruh di level love yang adjective. Tapi kalau di level verb, dia akan bisa bertanggung jawab. Aku balikan lagi nih, bertanggung jawab gitu. Aku akan bertanggung jawab untuk mengembalikan lagi sebisa yang aku bisa. Tapi kalau yang ketiga, the highest level adalah ketika kita punya God as the
love. Tuhan sebagai noun, love sebagai noun. Tuhan itu kan real ya pribadinya ya, benar ya. Sehingga apa? Akhirnya kita bisa bertanggung jawab karena kita lihat Tuhan sudah mengasihi kita, dan akhirnya kita bisa punya feeling yang lebih baik lagi karena feeling itu bisa dibangun. Tanggung jawab itu bisa ditambah, feeling itu bisa dibangun gitu. Sehingga apa? Ujung-ujungnya kita lebih gampang lagi mengampuni, lebih gampang lagi mengampuni, lebih gampang lagi mengampuni. Saudara, benar, jangan hidup tanpa melepaskan pengampunan karena kita rugi banget. Rugi banget. Harus bisa mengampuni. Extra mile itu saudara, ya benar, sampai mengampuni pengkhianat ya katanya ya. Kalau kepada istri saja yang masih ngurus anak kita, yakin saudara, cuman istri kita yang berani nyedotin ingus anak kita. Si Vero pernah tanya, kok Ci, bagaimana Ci? Ini cara nyedotnya bagaimana sih? Dia pernah tanya begitu. Saya yakin cuma dia yang berani nyedot itu. Enggak ya? Ada lagi gak yang berani yang lainnya? Ya David. Maksudnya istri-istri. Kalau dia salah, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Suami juga sama gitu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Belajar satu sama yang lain sehingga kita saling shape ya, sharing sharpening satu dengan lain, sharpening satu dengan yang lain, menajamkan satu dengan yang lain. Saudara, jangan sampai kita keluar dari tempat ini tanpa kita lepaskan pengampunan. Ada Tuhan yang jadi objek penyembahan kita, dan Dia adalah teladan utama kita. Dia mengasihi dengan setulus hati. Seberapapun kita banyak salah, seberapapun kita bikin salah, we mess up with our past gitu. Tapi gak apa-apa, Tuhan itu mengampuni, dan mulai dari hari ini kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi karena Tuhan itu sudah jadi teladan kita, sudah jadi contoh kehidupan kita. Amin saudara. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kalau ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dalam kehidupan kita, berarti mungkin kasih kita kurang banyak. Mungkin kasih kita tidak sebesar kasih Tuhan Yesus. Mungkin kasih kita tidak sebesar apa yang sudah Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Saya minta pemain musik boleh tolong bantu saya untuk nyanyi lagu lama banget. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan. Benar ya? Saudara, ayo belajar lepaskan pengampunan. Lihat, ketika berjalan tanpa kepahitan hati, berjalan tanpa sakit hati, perjalanan kita dengan Tuhan akan bisa lebih jauh lagi. Kita butuh jalan jauh di tahun ini, doing extra mile, doing the second mile. Harusnya semua hal-hal yang merintangi beban kita harusnya kita tinggal. Ya, ada ayat yang bilang begitu kan? Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri pada tujuan. Semua hal-hal yang merintangi, beban dosa yang merintangi kita, aku mau tinggal. Kita camping gak bawa kulkas. Gak ada orang yang camping bawa kulkas. Why? Kita tahu itu berat kalau bawa itu. Bener ya? Kita camping gak ada yang bawa TV, gak ada. Kita camping gak ada yang bawa macam-macam gitu. Kita perjalanan kita yang kita mau bikin itu fun di situ, bikin itu senang di situ. Nah, hidup juga sama. Hidupmu akan senang, jauh lebih senang ketika engkau gak bawa sakit hati. Hari ini lepaskan pengampunan. Suami, lepasin pengampunan bagi istri. Kalau harus 400 kali, well, lepasin aja. It's alright, gak apa-apa, gak rugi. Malah kehidupan kita menjadi seperti Kristus, karena Kristus selalu mengampuni orang-orang yang bersalah. Ya, istri juga sama. Ampuni suamimu, ampuni suamimu. Kadang-kadang keputusannya nggak bisa nebak. Salah mulu keputusannya. Istri, ampuni. Ampuni. Kalau kau punya Tuhan dalam hidupmu, love as a person, bertanggung jawablah
supaya feeling itu bisa terus naik. Bangun cintamu karena kau punya Tuhan yang begitu mengasihi, dan kau punya Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga aku punya teladannya Tuhan. Aku mau bertanggung jawab Tuhan, mengasihi suamiku lebih dan lebih lagi. Nggak peduli salahnya di mana, nggak peduli salahnya apa, nggak peduli. Tapi istri, lepaskan pengampunan. Kita ini ada di dalam serial keluarga bahagia. Apa sih Pak? K2B, keluarga berkenan dan bahagia. Minggu lalu saudara harusnya sudah terima satu WhatsApp-nya, full videonya. Saudara ikuti selama beberapa minggu ini. Kita akan bahas soal keluarga yang berkenan dan bahagia. Salah satunya pengampunan pasti harus terjadi ketika kita mau keluarga kita berkenan dan bahagia. Amin saudara. Amin ya. Sampai nanti akhirnya kita bisa mengasihi, terus mengasihi, sampai mengasihi musuh-musuh kita, bisa mengasihi bahkan orang-orang yang dekat, orang dekat yang mengkhianati kehidupan kita. Akhirnya kita bisa lepaskan pengampunan. Amin saudara. Saya mau cerita saudara untuk sedikit waktu lagi saudara. Saya dulu berteman sama beberapa orang, ya teman saya itu aja saudara. Terus tiap hari saya masakin Indomie, tiap hari dia datang ke toko saya buka rental PS. Dia datang ke toko saya, dia datang. Kalau mau makan tinggal masak, kalau mau makan tinggal apa. Kadang-kadang saya masakin, piringnya saya cuciin semuanya, sampai satu hari dia curi handphone. Tapi hari ini saya gak sakit hati karena itu. Yang membuat hari ini saya masih bisa didengar oleh saudara sekalian adalah karena saya gak bawa itu semua. Saya memutuskan saya gak mau sakit hati sama itu. It's alright. Mungkin orang kepepet, mungkin orang udah gak tahu lagi mau ngapain. Ada handphone di depan mata, ya diambil aja. Tapi buat saya, lebih baik saya berjalan dengan Tuhan saya yang mengasihi saya, daripada saya hidup dengan sakit hati. Amin saudara. Saudara juga sama. Ya lepaskan ya. Bangkit berdiri yuk. Sebelum itu jadi penyakit dalam hidup kita, sebelum itu jadi penyakit yang menggerogoti jiwa kita, menggerogoti tubuh kita. Lepaskan pengampunan. Istri, lepaskan pengampunan. Suami, lepaskan pengampunan. Anak, lepaskan pengampunan. Orang tua, lepaskan pengampunan. Apapun salahnya, lepaskan pengampunan. Karena Tuhan juga sama. Apapun salah kita, Tuhan mengampuni kita kok. Ya, amin saudara. Kasih menutupi banyak sekali pelanggaran. Kasih pasti lemah lembut. Kasih lemah lembut. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami ini
Saudara, saya berikan waktu beberapa menit. Lepaskan pengampunanmu, terutama untuk orang-orang dekat yang ada dalam hidupmu. Lepaskan pengampunanmu. It's not worth it. Pegang terus sakit hati kita. It's not worth it. Manusia bisa salah. Manusia bisa ngambil keputusan yang keliru. Termasuk juga mungkin pasangan kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin anak kita. Mungkin mereka bisa mengambil keputusan yang keliru, sama seperti kita juga bisa mengambil keputusan yang keliru. Tapi justru itulah indahnya ketika hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ada kasih, ada pengampunan besar, ada pengampunan yang menutupi segala pelanggaran. Gak perlu sampai kita gak ngaku anak kita lagi karena dia begitu mengecewakan. Gak perlu. Gak perlu sampai kita cerai sama istri kita hanya karena dia mengambil keputusan yang sembrono. Ada kasih. Gak perlu kita sampai susah hati, dipendam sendiri dalam hati. Gak perlu. Ada kasih. Biarlah tujuan kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, incomplete, unfinished. Padahal Tuhan panggil kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan panggil kita untuk menjadi seperti Dia. Teman-teman yang pacaran, belajarlah pacaran dengan menggunakan kasih Tuhan Yesus. Kamu harus saling mengampuni. Latihan dari sekarang. Latihan saling mengasihi. Artinya aku mengasihi bahwa aku akan tidak mengorbankan kamu demi kesenangan aku. Itu namanya kasih. Aku tidak akan mengorbankan hidupmu. Aku tidak akan mengorbankan apa yang adamu hanya karena untuk kepuasan aku dan kepentingan aku. Kasih itu begitu. Kalau hari ini kau pacaran, aku mau mengasihi dia. Bahkan aku mau memberikan hidup aku supaya engkau bisa serupa seperti Kristus. Itu baru pacaran, saudara. Suami istri, ayo. Kalau kita kurang bisa mengampuni, mungkin kita kurang cukup besar Tuhan bertahta dalam hidup kita. Mungkin kita kurang tanggung jawab. Ya, I know feeling bisa naik dan turun. Tapi ketika feeling turun, tanggung jawabmu diperbesar, Tuhanmu diperbesar dalam hidupmu. Engkau akan bisa mengampuni lagi, saudara. Amin, saudara. Hari ini 1 menit berdoa, lepaskan pengampunan. Kalau suamimu ada di sini, istrimu ada di sini, atau anak-anakmu ada di sini, 1 menit. Pelukkan, aku mengasihimu. Maafin aku ya. Aku mengasihi kamu. Aku gak mau jalan bawa sakit hati. Sebelum itu menggerogoti badanku, sebelum itu menggerogoti tulangku, sebelum itu menggerogoti semua organ tubuhku. Aku mau mengasihi. Acok, boleh maju ke sini? Es atau teladan? Saya mau minta maaf sama istri saya. 491 kali menurut saya sudah menyakiti hatinya dia, dan 490 kali dia mengampuni saya. Well, nggak cuma itu, kebalikannya juga ya. Saudara, kalau punya istrimu di sini,
Udah ada teladannya, saudara nggak mau. Saudara nggak mau. Udah. Kok Berry, Cina Kali, Bapak, Ibu, siapa lagi teman-teman nggak ada nih. Udah. Mau begini aja udah. Nggak ada lah, udah lah. Karena nanti di rumah lah kalau privacy. Pokoknya pengampunan harus terjadi di rumah ini, di rumah Tuhan. House of Sacrifice bukan tempat orang sakit hati, saudara. Tapi House of Sacrifice adalah tempat orang di mana orang mau mengeluarkan sakit hatinya, mau belajar mengeluarkan sakit hatinya, mau belajar mengeluarkan hal yang memberatkan hidupnya, beban itu yang mesti keluar, House of Sacrifice tempat orang mempersembahkan sesuatu dengan tulus di hadapan Tuhan. Altar korban itu cuma untuk, wah mulai tinggi lagi nada. House of Sacrifice, saudara, tempat di mana korban yang tulus, korban yang tidak bercacat celah, korban yang sempurna yang diberikan kepada Tuhan. That's House of Sacrifice menurut saya. Makanya Tuhan kasih nama itu dalam gereja ini. Teman-teman, saliklah mengasihi. Terima kasih Pastor Benny yang sudah share firman Tuhan hari ini, sudah mengingatkan saya, mengingatkan teman-teman yang lainnya untuk kita bisa saling mengasihi. Amin. Baik, kita akan melakukan persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Boleh silakan dulu terlebih dahulu. Siapkan masing-masing. Kita bisa juga melalui via transfer. Boleh kalinya bagi yang mau transfer bisa dikirim ke Indonesian Christian Fellowship, DSP-nya 0822 332, untuk nomornya 8359409114. Baik, kita bersatu dalam doa, kita akan bahkan Bapa di surga, terima kasih Bapak, kami ucap syukur untuk pernyataan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu buat kehidupan kami, untuk kami boleh terus Bapak belajar Bapak untuk mengampuni dan lebih mengasihi, menumbuhkan lebih dalam lagi kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Terus Bapak dengan roh-Mu menuntun kami untuk kami lebih sempurna lagi Bapak, dan berkati untuk persembahan kami yang akan kami berikan, biarlah semuanya menjadi kepujian bagi nama Bapak dan menjadi untuk pelayanan-Mu untuk kedewasaan Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Terima
siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu, terima kasih buat firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati Tuhan setiap umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dengan berkat damai sejahtera yang turun daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya dan menjemput kita semua di dalam nama Yesus Kristus. Kita semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Happy Sunday.